Selamat datang di podcast Ruang Temu Rasa. Kita bertemu, berbagi rasa. Halo teman-teman, balik lagi di podcast Ruang Temu Rasa. Kali ini saya bersama teman-teman magang yang lagi magang di PKBI dari Universitas Brawijaya. Jauh-jauh dari Malang nih teman-teman. Mereka pengen tajam ngobrol-ngobrol aja sih sebenarnya, karena teman-teman ini hampir 3 bulan ya, 3 bulan lebih ya magangnya ya, 2 bulan. 2 bulanan nih magang di PKBI. Nah, kenalan dulu nih dari sini. Ada Kak siapa? Halo, aku Nabila. Halo, aku Bella. Halo, aku Miyaji. Oke. Nabila, Bella, Miyaji. Sebenarnya ada satu lagi ya. Iya. Ya, ada Kak Intan, tapi Kak Intan sedang berhalangan hadir, jadi kita cuman berempat aja sekarang. Kita bakal ngomong-ngomongin sebenarnya teman-teman kenapa kok akhirnya milih magangnya di PKBI, tertarik dengan isu kesehatan reproduksi itu kenapa? Pertama karena kita tuh ada mata kuliah namanya sosiologi kesehatan. Nah, sosiologi kesehatan itu juga bahas tentang kayak reproduksi atau tentang inklusi kayak gitu. Nah, PKBI ini tuh juga selain reproduksi dia juga ada program-program untuk inklusi, untuk waria, untuk anak, ABH gitu, seperti itu. Anak sih. berkebutuhan khusus ya. Oke. Sebenarnya nih di mata kuliah sosiologi kesehatan itu selain yang dipelajari tentunya soal isu-isu kesehatan ya, teman-teman sedikit menyinggung soal Kespro itu sendiri. Teman-teman belajar juga nggak tentang hak-hak Kespro? Yang teman-teman inget nih apa aja soal hak-hak Kespro? Miyaji apa nih, inget nggak? Hak-hak Kespro itu ada hak kesehatan reproduksi, Hak untuk hidup, pernah dengar ya? Pernah. Terus hak untuk rasa aman, hak mendapatkan rasa aman, terus apa lagi? mendapatkan privasi. Mendapatkan privasi. Apalagi nih seingatnya? Agak lupa, ada 9. Ada 9 atau 10 ada 10 yang terlintas. Hak untuk bersuara, hak untuk berpendapat, kayak gitu. Ada juga hak untuk kapan merencanakan menikah tentunya. Terus kapan akan memiliki anak kayak gitu, karena isunya soal juga seputar kesehatan reproduksi. Penting nggak sih sebenarnya menjaga atau tahu gitu tentang info kesehatan reproduksi menurut teman-teman? Penting banget nggak sih? Apalagi kita masih remaja ya kan? karena di Indonesia kan masih kurang ya pengetahuan soal hak-hak itu. Jadi kayak semakin kita tahu, jadi kita semakin tahu apa yang harus kita lakukan nanti ke depannya. Kalau misalkan ada sesuatu hal yang kayak ada yang nggak diinginkan terjadi, kita tetap bisa menjaga hak-hak kita. Bisa lebih aware lah. Iya. Ya harus siap gitu ya. Jadi nanti kalau paham dan tahu infonya itu jadi lebih aware dengan situasi apapun. Oke. Selain perempuan gitu, karena kan kebetulan kita di sini perempuan semua nih. Iya kan? Ada nggak teman-teman kalian di jurusan yang sama itu yang cowok gitu? ya, Apa cewek semua? Enggak, cewek cowok sih. banyak. Penting nggak sih cowok juga untuk tahu soal Kespro? penting Penting banget banget sih. Karena untuk dirinya sendiri juga untuk orang lain juga kan. Untuk mungkin ibunya, adiknya, kakaknya, untuk dirinya sendiri juga. Gitu. Jadi bisa biar kayak mereka tahu hak perempuan, mereka juga tahu hak mereka sendiri itu, biar kayak bisa kayak keadilan tuh bisa disetarakan gitu. Karena kayak aku tahu nih perempuan juga punya hak dan aku juga punya hak yang sama kayak gitu. Gender ya? Iya. Bisa gender. Iya, gender. Jadi memang hak yang setara untuk mendapatkan informasi yang sama, akses pendidikan yang sama kayak gitu. Jadi nggak lagi dikotak-kotakan. Bahwa sebenarnya laki-laki juga perlu terlibat untuk mengetahui informasi kesehatan reproduksi. Teman-teman, selama ini kan tentunya selama di PKBI selama kurang lebih 2 bulan ini ada bersinggungan langsung dengan teman-teman transpuan gitu ya. Terus ada juga dengan teman-teman PS kayak gitu. Pengalamannya teman-teman ini gimana rasanya bertemu langsung dengan mereka, bersinggungan langsung dengan mereka itu seperti apa? Pengalamannya
yang pasti itu dapat pengetahuan baru ya, soalnya kita kan awam banget nih, kayak aku sendiri nggak pernah ketemu waria itu, tapi nggak yang intens gitu loh Mbak, nggak pernah yang ngobrol atau kita tahu ceritanya dia, pengalaman hidupnya dia, kita tuh nggak tahu. Kita taunya pasti kalian ini pasti juga taunya waria tuh, oh dia di salon, oh dia sukanya tuh yang nyolek-nyolek kalau lagi di jalan, padahal sebenarnya waria pun apa ya, Ya, punya kehidupan yang punya kayak kehidupan yang sama kayak kita gitu. Pekerjaan mereka pun nggak sebatas kayak mereka cuma kerja salon atau yang nyanyi-nyanyi di jalan gitu. Mereka pun juga melakukan kayak apa, bersosialisasi, iya, organisasi, bahkan mereka punya organisasi tuh keren loh. Pasti banyak juga orang-orang di luar sana yang nggak tahu kalau oh ternyata tuh waria tuh punya organisasi loh yang kayak gini, yang memperjuangkan hak mereka seperti itu. Di Jogja sendiri kan kayak ada WCC, Iwayo, Kebaya, apalagi kayak Kebaya nih kayak bidangnya kan kesehatan untuk waria gitu kan, kayak anjir keren banget gitu. Mereka bergerak untuk Gak memperjuangkan nyangka ya. Gak nyangka, waria bener-bener untuk golongan mereka. Bener-bener gak Keren. nyangka, padahal kayak aku sendiri kayak oh waria paling ya kalau komunitas ya udah komunitasnya dia aja Ya gitu, udah. nggak sampai yang ada WCC, WCC. Kebaya kayak memperjuangkan hak kesehatan mereka. Dan kita kan pernah ikut rapat dan itu tuh waria itu juga diikutsertakan gitu, berarti kayak oh ternyata waria tuh juga diberi ruang yang diberi sama ruang gitu yang ya. sama pemerintah ternyata gitu, kayak gitu sih. Itu ada di bayangan kalian nggak sebelum datang ke sini gitu? Enggak, Enggak ada sama sekali. Malah bayangan aku tuh kayak oh kita mau memberdayakan waria kali ya, atau apa waria tuh terlalu tertutup atau dia tuh apa gitu. Ternyata mereka tuh udah maju sebenarnya. Sampai sini malah teman-teman yang belajar sama mereka. Iya, kita yang belajar sama mereka. Iya. Bikin kagum. Bikin kamu Iya. keren-keren. Jadi memang kita harus bersinggungan langsung gitu ya dengan komunitas marginal gitu ya, yang apa dianggap berbeda gitu dengan masyarakat pada umumnya. Menarik sih. Nah, selain juga dengan teman-teman transpuan nih, pengalaman yang di luar itu, kalau sama teman-teman remaja, pengalaman serunya apa nih selama ini yang teman-teman dapatkan sama teman-teman Youth Forum DIY? Ada nggak nih di daerah teman-teman komunitas remaja yang peduli soal isu kesehatan reproduksi di tempat kalian? di tempat aku nggak ada sih. Nggak ada. Di tempat Nggak aku ada. apalagi Di Madiun juga belum. di tempat aku apalagi kan masih apa ya, masih desa banget kan. Jadi pemikirannya tuh kalau waria tuh ya malah diketawain gitu, kalau bahas waria malah diketawain. Setahu aku sih belum ada nih. Oke. Mungkin ada, tapi Nggak tahu. nggak tahu linknya gitu ya. Mungkin ada tapi kita nggak tahu linknya. Nah, teman-teman perlu nanti, siapa tahu nanti kalau balik ke Malang atau ke daerah asalnya masing-masing tuh nanti bisa bertemu, nyari tahu kayak gitu, diskusi bareng kayak gitu. Apa ya, teman-teman kan akan berbicara juga kepada masyarakat nih dalam waktu dekat isu soal HIV. Kayak gitu. Kenapa kok tertarik yang di-share HIV? Padahal isu itu sebenarnya udah berkali-kali mungkin ya, tapi kenapa teman-teman masih mengangkat isu soal HIV? Karena dari hasil aku sama teman-teman yang lain menggali data, ternyata banyak kasus HIV itu bukannya semakin menurun, ternyata itu semakin menambah. Dan ternyata yang menambah itu adalah ibu rumah tangga gitu. Jadi biasanya kan kita kalau sosialisasi tentang HIV AIDS, IMS itu selalu ke PS, ke waria yang emang berkesimpungan ke hal tersebut kan. Tapi ternyata sekarang yang lebih banyak itu ibu-ibu rumah tangga seperti itu. Jadi mungkin apa ya, pengen ngasih tahu kalau Tergerak gitu ya. nggak cuman yang PS dan waria aja loh yang bisa terkena itu HIV/AIDS, tapi semua orang pun bisa gitu, termasuk ibu rumah tangga. Betul. Sebenarnya informasi soal HIV/AIDS ini teman-teman sudah diberikan berulang kali ke masyarakat, terus menerus, nggak pernah berhenti kayak gitu. Cuman memang angkanya adalah seperti fenomena gunung es. Semakin kesini semakin banyak, itu juga jadi hal yang positif negatif sih sebenarnya. Kalau tambah banyaknya, kok tambah banyak ya, jadi takut ya gitu. Tapi sebenarnya dengan semakin banyaknya data yang muncul itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk akses
risiko itu malah jadi meningkat, ya kan? Malah jadi orang tuh sudah sadar bahwa dia ingin mengetahui status HIV-nya kayak gitu. Jadi informasi HIV diedukasikan ke masyarakat terus-menerus itu sebenarnya angkanya meningkat itu adalah salah satu capaian juga yang didapatkan dengan sosialisasi terus-menerus. Cuma yang memprihatinkan adalah kemudian di ibu rumah tangga kayak gitu ya. Ya, jadi memang kadang mungkin bukan masalah ibu rumah tangganya, kemudian yang dalam tanda kutip bergonta-ganti pasangan seksual gitu, tapi kemudian bisa jadi pasangannya kayak gitu yang sering ditemui. Kemudian juga teman-teman akan memberi sedikit kalau kita ngomongin HIV kan berarti kita juga bakal ngomongin soal ODA ya, orang dengan HIV/AIDS gitu. Apa yang pengen teman-teman omongin? Lebih kepada masyarakat luasnya sih tentang ODA itu, karena sampai sekarang pun ODA itu belum diterima sama masyarakat, karena kasusnya sendiri yang aku tahu ya di tempatku, kayak ada anak pedagang makanan, dia meninggal karena HIV, terus bapaknya itu jualannya itu jadi sepi, cuman karena anaknya HIV takut ketularan, padahal nggak ada korelasinya anaknya meninggal HIV sama bapaknya jualan makanan itu kan gitu. Nah jadi kayak biar masyarakat tuh lebih tahu gitu loh, ternyata tuh penularan HIV/AIDS itu tuh nggak segampang lewat udara atau apa gitu. Iya, benar. Jadi lebih membuat ruang yang nyaman lah untuk ODA gitu, karena mereka juga seperti orang biasa gitu. Miaji, Nabila ada tambahan soal orang dengan HIV/AIDS, punya pengalaman nggak, pernah ketemu langsung atau pernah ada tetangga kayak gitu? Kalau nggak ada sih, belum pernah. Atau emang karena pada dasarnya mereka tuh nggak ya terlihat tertutup pada umumnya aja betul banget. Ya udah penyakit dalam gitu kan, jadi ya nggak kelihatan. Dan juga ya betul yang dikatakan Bella, kayak penyakit mereka tuh nggak semudah itu nyebar, nggak lewat udara. Kayak COVID kan mudah banget nyebar, kalau HIV nggak segitunya gitu. Jadi kayak jangan mendiskriminasi atau menjauhi teman-teman kita yang ODA, karena mereka juga sebenarnya butuh rangkulan. Betul, jadi memang sebenarnya orang dengan HIV positif itu tidak bisa dilihat dengan mata gitu ya, kecuali dia mendeklarasikan langsung bahwa status saya adalah HIV positif kayak gitu. Jadi memang tentunya informasi ini juga tetap harus digencarkan juga ke masyarakat, supaya akhirnya masyarakat bisa merangkul, tidak mendiskriminasi, tetap memberikan ruang bahwa orang dengan HIV positif itu bisa juga tetap berkehidupan seperti biasanya asal dia konsumsi antiretroviral, tetap bisa berdiskusi, tetap bisa sekolah dan sebagainya kayak gitu, dan tidak semudah itu menular kayak gitu ya sebenarnya. Oke. Dalam waktu dekat ini kan akan ada, tadi kita ngomongin remaja sedikit ya, kan karena kebetulan di bulan Agustus ini ada Hari Remaja Internasional atau International Youth Day kayak gitu. Harapan teman-teman nih sebagai remaja itu sendiri, kalau ngomongin harapan teman-teman sebagai remaja dalam isu kesehatan reproduksi, apa nih harapannya kepada masyarakat luas? Ya, satu-satu deh, dari Nabila dulu. Ya harapannya remaja bisa lebih aware tentang kesehatan reproduksi, karena itu kan kayak penting banget gitu kan buat masa depan para remaja juga, mumpung masih muda ya kan. Oke, Bella? Kurang lebih sama sih kayak Nabila, semoga masyarakat Indonesia khususnya remaja lebih aware terhadap pengetahuan kesehatan reproduksi, dan juga untuk menyebarkan informasi-informasi terkait kesehatan reproduksi juga untuk yang lainnya, agar terhindar dari penyakit atau hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, Mianji? Mungkin semoga buat remaja-remaja kita bisa menjadikan kesehatan reproduksi itu sebagai sesuatu hal yang wajib dan bukan hal yang tabu lagi, biar kesehatan reproduksi itu pendidikannya tuh bisa diturunkan menurun gitu loh, tanpa ada kata tabu lagi, biar semakin masyarakat tuh semakin berani untuk mempelajari kesehatan reproduksi. Oke, betul. Jadi memang bekal dari saat remaja itu jadi penting. Kalau belajar soal kesehatan reproduksi, bekalnya jangan belajarnya kalau sudah menikah gitu ya. Belajarnya harusnya sejak masih remaja, supaya ilmu yang didapatkan itu
benar-benar bisa diterapkan nanti ke depannya setelah menikah. Apakah setelah menikah tetap perlu belajar soal kesehatan reproduksi? Perlu nggak? Perlu gitu ya. Jadi terus menerus. Jadi nanti kalau udah jadi ibu rumah tangga belajar lagi. Nanti kalau udah lansia nanti ada case pro lansia juga ya nggak? Benar. Jadi kalau bicara soal kesehatan reproduksi ini teman-teman nggak ada habisnya. Yang jelas kami mengucapkan selamat Hari Remaja Internasional. Dan cukup sekian dulu di podcast Ruang Temu Resah kali ini. Sampai jumpa. Dah.